Ya, Sobat Nerat, kembali lagi di channel Farm Project. Gimana guys kabarnya? Tak terasa kita udah mulai aktif kembali, aktif beraktivitas ya. Ada yang kerja, ada yang dagang, ada yang jadi pengusaha, dan sebagainya ya. Back to reality ya, dimana kita semua entah hari Senin atau hari Selasa akan beraktivitas seperti biasa guys ya. Dan untuk anak-anak ada yang sekolah ya, ada yang kerja ya, begitulah ya kehidupan. Kita mencari cuan lagi, mencari cuan lagi ya. Semangat di hari Senin. Ya, semangat para pejuang rupiah. Semoga rezekinya berkah selalu. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi baik guys. Jadi hari ini gua akan membahas ya tentang Ibu Megawati ya. Ibu Megawati ini atau PDIP masih mengharapkan kedatangan Prabowo ya. Ibu Megawati ini masih mengupayakan untuk mendekati Bapak Prabowo. Tetapi tidak kesampaian guys ya. Dari musim duren hingga musim rambutan entah juga aku dapatkan. Ya, kalau misalnya lagunya Bang Toib tuh apa tuh? 3 kali puasa, 3 kali lebaran ya. Ini udah sampai lebaran masih belum juga nih ya Pak Prabowo ya dan Ibu Megawati untuk bertemu. Paling hanya kemarin tuh terakhir ngasih bunga aja ya, bunga anggrek, bunga bukan bunga maaf ya, itu lagu Galantis. Jangan tercopyright nih. Ya, langsung aja kita simak videonya dari Opung Parbelak. Bagaimana videonya guys, agar kita tidak gagal paham. Simak videonya, check this out. Tahu nggak kalian, salah satu mimpinya Megawati dan PDIP yang sampai sekarang belum kesampaian adalah berjumpa dengan Bapak Prabowo. Padahal bukannya bilang apa satu negara. Tapi susahnya minta ampun mau jumpa. Mulai dari tahun kemarin sebelum pelantikan. Menjelang pelantikan dibilang lah, kita pastikan nanti sebelum pelantikan Bapak Prabowo akan jumpa dengan Megawati. Tak kunjung juga. Sampai sekarang udah bulan nampak ini. Udah habis lebaran. Nggak jumpa-jumpa. Kurang apa lagi coba Megawati? Disogok dengan nasi goreng udah. Disogok pakai minyak urut udah. Sampai belakangan Megawati ulang tahun berharap Prabowo datang, rupanya cuma dikirimi bunga. Bukan hadiah yang kuinginkan, tapi adalah kehadiranmu. Iya, ada lagunya tuh. Berpuisi lah dia ya kan? Cintaku bertepuk sebelah tangan. Kok rusak lagunya Ahmad Dhani kau bikin? Kalau yang cantik itu lagunya Ahmad Dhani, kalau yang bagus ini lagu versi Rismon. Iya, Rismon, udah gimana nasibmu kawan? Masih belum tenang hidupmu gara-gara ijazah orang? Si Rismon. Gak tenang kali hidupmu ku tengok. Rismon, kalau masalah huruf Times New Roman, kau lihat aja di Google. Times New Roman itu sudah ada sejak tahun 1932. Betul. Sedangkan untuk mencari informasi tentang Times New Roman itu aja aku suruh anakku yang kelas 3 SD. Memelukan kau. Yalah, jangan sampai kurang banyak kau waktu kecil makan ikan mujair, bah. Betul kayak yang dibilang Bang Hotman Paris itu, banyak-banyak dulu kau makan ikan mujair. Ya, walaupun waktu kecil kau kurang makan ikan mujair, paling enggak udah besar ini makan ikan mujair banyak-banyak. Enggak apa-apa lah, ya kan. Lebih bagus terlambat daripada tidak sama sekali. Biar pintar kau. Ini enggak. Aku aja kusuruh anakku yang kelas 3 SD. Coba kau cari dulu informasi mengenai tulisan Times New Roman tahun berapa itu ada. Dicari ya kan nggak nyampe 3 menit. Pak, tahun 1932. Selesai.
Respon. Ini perkara Bapak Jokowi tahun 80 apa tahun 85 atau 87 itu tamat ya. Times New Roman belum ada. Aduh. Sete kali. Itulah makanya aku bilang banyak-banyak kau makan ikan mujair ya. Saya tamat sekolah tahun 93. Saya kuliah dan menyelesaikan studi saya di UGM tahun 97. Ayo adanya saya opung ya. kuliah dapat beasiswa, pergilah saya ke Jepang. Dan saya tamat dari Jepang itu tahun 2002. Saya merasa tidak tenang karena institusi pendidikan yang saya cintai dikotori oleh karena Jokowi. Siapa rupanya Jokowi? Kok nanya kau siapa Jokowi? 2 periode itu. Kau 10 tahun kemarin kemana? Natural bodoh. Itulah kau kuliah kau ke Jepang. Kebanyakan game kau di situ. Itu dia. Lalu saya disuruh istri saya untuk pergi ke UGM. Lalu saya datangi perpustakaan. Karena untuk baik saja petugas perpustakaan itu. Lalu diberikan kepada saya ijazahnya Bapak Jokowi. Apa kau bilang disuruh istri? Takut istri kau rupanya. Iya. Kok jadi istrimu yang nyuruh? Aduh, Rismon. Jadi sampai sekarang kita kembali dulu ke masalah PDIP ini. Gak perlu ini dibahas ini si Rismon ini. Jadi makin naik daun dia. Ya kan begitu kan? Ya, balik lagi ke PDIP. Jadi ya kalau bisa dikatakan ya sampai sekarang PDIP itu masih mengharap ada pertemuan politik antara Bapak Prabowo dengan Ibu Megawati. Kan begitu. Nah ya yang paling mencolok sekali itu ketika Mas Didit datang ke rumah Ibu Megawati. Ya. Jadi Mas Didit datang ke rumah Ibu Megawati, di luar ada Ahmad Basara lagi wawancara sama wartawan. Ketika wartawan nanya sama Ahmad Basara, Pak, bagaimana Pak tanggapannya? Ketemu tadi sama Mas Didit, loh, datang ya? Saya kok nggak tahu. Ya, itulah yang menandakan bahwasannya ada hubungan silaturahmi yang baik antara keluarga Bapak Prabowo dengan Ibu Megawati. Oleh karena itu, Mas Didit datang berkunjung ke rumah Ibu Megawati. Ini menandakan bahwasannya perjumpaan atau silaturahmi antara Bapak Prabowo dan Megawati sebentar lagi. Iya, betul. Tidak lama lagi. Diperantarin oleh anaknya. Bayangkan, tadinya dia nggak tahu Mas Didit itu di situ. Tiba-tiba dia bisa pandai kali ngarang cerita. Nampak kali 100 matematikanya. Kalau matematika ya nilai 100 itu yang bangga itu aljabar kan begitu, pecahan belajar matrix. Setelah itu apa namanya pembagian perkalian kan begitu. Mana ada matematika dapat nilai 100 mengarang cerita. Iya. Tapi ini pintar orang ini. Mulai dari Hasto, Adiana Pitupulu, Deddy Sitorus, Guntur Romli. Semuanya itu pandai kali ngarang cerita termasuk Ahmad Basara. Waduh. Tadi sempat bertemu dengan Ibu Mas Didit. Ada ya tadi ya? Oh, saya malah belum lihat. Ya, saya kira itu bentuk dari silaturahmi ya antara keluarga Pak Prabowo dengan keluarga Ibu Megawati Soekarno Putri. Gimana nih? Karena Bu Si Mega Bapak berulang-ulang mengatakan bahwa hubungan pribadi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo itu sangat baik sejak dulu hingga sekarang begitu, dan itu dibuktikan dengan silaturahmi Pak Didit hari ini ke kediaman beliau, dan saya kira silaturahmi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo itu hanya tinggal menunggu waktu saja. Ya, saya kira gitu ya. Secepat kilat. Padahal dibilangnya tadi saya nggak tahu Mas Didit di sini. Iya. Bagaimana tiba-tiba bisa ditarik kesimpulan bahwasanya Bapak Prabowo dengan Ibu Megawati sebentar lagi. Pandai. Paling tahu ini. Paling tahu kau. Kau kira Bung Parbela ndak jeli?
Dan banyak para pengamat politik seperti aku sampaikan kemarin, ya kan? Banyak pengamat politik yang mengatakan bahwasanya, oh ini adalah langkah pendekatan dari Prabowo kepada Megawati. Ini Bus. adalah tanda-tanda bahwasanya Bapak Prabowo akan segera, ya kan, mewariskan partai Gerindra yang hebat ini kepada anaknya. Siapa yang bilang itu? Kolor merah, kolor merah. Oh, merah. Kolor merah yang bilang itu, kolor merah. Iya kan, berspekulasi lah orang ini semuanya, bikin narasi masing-masing. Pokoknya Mas Didit ini seolah-olah ya kiriman Bapak Prabowo lah, ya disuruh Bapak Prabowo untuk menjalin silaturahmi dengan keluarga Megawati. Udah ku bilang buktinya sudah ada bahwasanya Mas Didit datang ke sana bukan gara-gara Megawati, tapi ada wanita spesial yang dijumpainya. Waduh, siapa tuh? Siapa itu? Megawati. Iya. Bukan, cucunya, Oh, cucunya. iya. Kalian ini. Ya, Cucunya, bagus. ya kan kita dengar kabar bahwasanya 2024 kemarin mereka itu tertangkap kamera, bukan tertangkap kamera sih, tertangkap netizen. Foto-foto mereka tertangkap netizen, ya, mereka itu sedang menunjukkan kemesraan, kan begitu. Jadi jangan diputar-putar lah, belok ke kiri, belok ke kanan, ya. Banyak kali sebetulnya pengamat politik ini, ya, sebetulnya kehidupannya pun juga harus diamat-amati. Jangan terlalu yakin kalian sama pengamat politik. Karena pengamatan dari pengamat politik itu adalah sesuatu yang sulit untuk diamat-amati. Karena dia pun tidak yakin dengan pengamatannya sendiri. Iya, betul. Bisa. Ya, kalau pengamat politik kan begitu, biar tahu kalian ini, ini biar tahu kalian paralel. Pengamat politik bilang A, yang B ini copy paste. Datang pengamat politik yang C, di kopinya antara yang A dan B, di mixnya. Jadilah pengamatan dari pengamatan politik dari si C. Iya. Yang paling enak pengamat politik yang paling ujung. Dia lah yang menyimpulkan semuanya, jadi seolah-olah dia yang paling pintar. Iya. Ular. Inilah yang tertangkap oleh konten kreator. Konten kreator kan begitu kebanyakan, ya kan, sebagian. Kalau yang isi kepalanya cuma cuan, nggak disaringnya itu berita. Kalau A kata pengamat politik sana, ya A lah di sini, yang penting cair. Tapi beda dengan kami. Beda. It's something different. Maksudnya siapa, Bung? Agrifanani. Oke, mantap. Mas Hengki dari Banyuwangi Official. Oke, respect. Good. AR Mahmud. Good, guys. Atta Halilintar. Kolor merah aja. Aku mau bilang Farm Project tadi, tapi entah kenapa jadi keselio lidahku dan jadi ngomong Hatta Halilintar. Waduh. Farm Project. Renadi SB. Kenapa jadi? Setelah itu ada lagi Vicky Himpong. Setelah itu ada lagi Sirait Media. Setelah itu ada lagi Blacker Majenang. Jadi kami semua ini adalah orang-orang yang berusaha untuk memberikan informasi yang terbaik buat kalian semua. Mantap. Good respect. Dan berita baiknya, tadi malam kami rapat sampai jam 2. Sampai jam 2. Sampai jam 2. Mulai rapat jam 10. Selesai rapat jam 2. Sampai ngorok bersama. Work together, guys. Yang seriusnya rapat itu cuma setengah jam. 2,5 jam itu cuma main-main. Ketawa. Enggak, ini serius ya. Iya. Jadi kami semua ya lewat StreamYard kita sudah meeting ya mengenai persiapan kami untuk berangkat ke Solo. Yeay! Mantap. Ya, lupa aku. Satu lagi, DCTV. Terlupakan, guys. Terlupakan. Nanti kalau nggak disebut namanya, itu loh Pung, ini nggak disebut namaku, berarti laku. Takutnya.
Jadi kami semua ini berencana akan berangkat ya. Pokoknya kami itu titik kumpul kami di Solo. Kami akan tiba di Solo pada tanggal 20 April 2025. Wis, mantap. Ya, dan juga bagi kalian yang ingin berkontribusi, masih ingin berkontribusi terhadap kepergian Opung Parbella ke ke Solo ya. Di sebelah kanan itu ada nomor rekening dan di sebelah kiri itu ada nomor WA WhatsApp. Ya kalau mau konfirmasi, silaturahmi atau ngobrol-ngobrol ya boleh silakan WA Opung Parbella. Ingat ya, Opung Parbella itu WA-nya nomornya nomor pribadi bukan nomor kantor. Nomor Jadi admin. tidak ada admin khusus untuk Opung Parbella bikin dia gaji untuk menjawab WA dari kalian semua. Kalau yang menjawab WA itu Opung Parbella semua. Kalian tanya di kolom komentar ya. Komentar siapa yang WA-nya sudah direspon sama Opung Parbella dan juga siapa yang teleponnya diterima Opung Parbella dan juga ada beberapa dari teman-teman yang aku telepon langsung walaupun mereka tidak telepon. Itu dia ya. Jadi doakan semuanya boleh berjalan dengan lancar ya. Jadi jangan lupa ini nomor rekening ya. Jangan tanya lagi, Pung, ada nggak rekening yang lain? Aku tuh orang kampung. Rekeningku cuma satu. Kecuali kalau aku contohnya pebisnis, aku punya BCA, punya BNI, punya BRI. Ini cuma satu itu aja. Nggak ada yang lain. Masih nanya-nanya. Mari kita kembali ke laptop. Rekening bersama. Ya, jadi ini biar tahu kalian. Kalau kita bicara mengenai mengenai keinginan dari Megawati, ya ngotot pengen ketemu sama Bapak Prabowo, ya ini sebetulnya menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Apa sih yang harus didesak? Apa sih yang harus dipaksakan? Ada urgensi apa? Kalau memang emergensi, ya, kalau memang urgent, kalau memang mendesak, kenapa harus dibunyikan wacana di publik bahwasanya akan ada pertemuan, seolah-olah kayaknya mereka ini harus mengatur waktu ya kapan mereka bisa bertemu. Sekarang begini aja, Ibu Megawati dan juga PDIP, kalau memang ada niat kalian, langsung kalian datang ke kantor Gerindra atau langsung kalian datang ke istana ya, hubungi protokol, katakan bahwa kami ingin bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Aku yakin protokol ya tidak akan pernah menolak ya permintaan dari Ibu Megawati dan juga teman-teman di PDIP. Ini seolah-olah jadi Bapak Prabowo jadinya yang mau kalian harapkan datang menjumpai kalian. Ada-ada aja. Siapa loh? Maksud loh? Coba perhatikan dari kemarin sampai sekarang. Nggak ada niat dari mereka itu memang. Kalau memang betul-betul mereka itu ngotot, ya datangi langsung kan begitu. Nggak mungkin nomor telepon nggak ada. Cuman masalahnya Pung, Bapak Prabowo kalau nggak mau jumpa kayak mana? Ngapain mereka datang kalau Bapak Prabowo nggak mau jumpa? Iyalah, dia aja nggak mau datengin. Mau itu. Justru saja Opung Parbella juga nanti habis dari Bapak Jokowi nanti mau jumpa sama Bapak Prabowo juga. Ya guys, jadi itulah ya videonya. Jadi sebenarnya nih PDIP ini masih mengharapkan ya. Ini jadi malah diputar balikan ya. Ini PDIP yang ngarep atau Bapak Prabowo yang ngarep misalnya gitu kan. Padahal kalau misalnya di berita itu PDIP yang masih Bapak Prabowo yang masih ngarep ketemu dengan PDIP. Itu salah ya guys. Sebenarnya ya karena Bapak Prabowo ya bisa dibilang ya rutinitasnya itu sangatlah sibuk gitu ya. Dia mesti ngurus ini, ngurus itu gitu ya. Setidaknya ya PDIP lah atau Ibu Megawati yang mendatangi. Seakan-akan kan ini tidak bisa ketemu karena Bapak Prabowo yang nggak mau ketemu. Enggak, salah guys gitu. Ya Ibu Megawatinya aja yang tidak kurang effort untuk bertemu. Kalau misalnya ada effort segala macem ya mungkin bisa aja ketemu ya, apalagi sekelas ya Ibu Megawati gitu ya, PDIP gitu ya. Kalau misalnya kayak gue gitu ya, kayak rakyat jelata ya cuma hanya konten kreator biasa ya
ya itu baru ada kendalanya banyak banget dan sulit gitu. Kalau untuk ya Bu Megawatinya aja yang tidak punya effort untuk bertemu oleh Bapak Prabowo gitu ya guys. Ya paling itu aja videonya, tapi tadi lumayan menghibur ya. Ya tadi pada saat para konten kreator yang meeting malam-malam terus ditampilin tuh si kolor merah ya di foto gua aja. Gua langsung disubstitusi, langsung digantikan dengan foto gua. Harusnya tadinya harusnya gini Pung, harusnya nih ada foto itu tuh yang kolor merah sampingnya gua gitu kan, jadi gua lagi nembak kolor merah itu gitu harusnya, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Jadi keberangkatan keberangkatan kita Solo gua insya Allah akan ikut ya. Gua tidak bisa menjanjikan juga karena ada rutinitas pekerjaan lain gitu ya, tapi yang pasti teman-teman kayak Oppo, Rifanan itu udah pasti mandatori ikut gitu ya. Insya Allah gue juga akan ikut ya, sudah mendekati rute Solo ya, sudah mendekati hari hanya. Semoga kita dilancarkan lah ya dalam perjalanan, dalam kegiatan pada saat di Solo gitu ya, dan bertemu Bapak Jokowi Dodo. Oke, paling itu aja guys dari gua. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like and subscribe. See you in the next video, bye bye.